Ini soalnya saya lebar agak ini supaya teman-teman bisa kebaca. Oke, lebih jelas ya sekarang ya. Soalnya lebih jelas ini soal kemarin ya. Kita mulai lagi dari nomor 61 ya. Kemarin sempat terputus karena hujan ya. Duduk gede banget. Mohon maaf kemarin. Kita lanjut lagi. Kak Holis kalau udah on langsung aja ini ya. Nanti Kak Holis bisa bantu ya. Langsung audionya diaktifkan. Sebelum Kak Holis gabung, mulai sementara saya pegang dulu ya pembahasannya. Baik teman-teman semuanya, kita mulai dari nomor 61. Di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan A ketika A per 3 adalah bilangan prima? Teman-teman paham kan ya, bilangan prima itu apa saja, mulai dari mana gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak paham ya, insya Allah paham ya. Jadi bilangan ada macam-macam, ada bilangan bulat, bilangan asli mulai dari 1 ya. Kalau bilangan bulat mulai dari bilangan minus ya. Kalau bilangan caca mulai dari 0 ya. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima mulai dari 2 ya. 2, 3, 5. Nah, bilangan prima itu maksudnya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Ya, jadi bilangan prima itu sekali lagi mulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita gampang sekali mudah untuk pertanyaan nomor 61 ini ya. Kalian teman-teman bisa cek A berapa sih kalau dibagi 3 yang hasilnya bilangan prima gitu ya. Kalau A 3 bagi 3 1, apakah itu masuk bilangan prima? Ternyata bukan ya. Kalau 4 bagi 3 nggak bisa ya. 5 bagi 3 juga bukan bilangan ya, jadi pecahan. Nah, jawabannya sudah jelas ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Apakah 2 termasuk bilangan prima? Ya, betul, jawabannya adalah 2 ya. 2 bilangan prima dan 2 itu merupakan dari 6 ya. 6 ini dibagi 3 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 6 ya. Ini kemarin udah kita sempat bahas ya. Hanya pengulangan saja. Oke, paham ya? Kemudian nomor 62. Jika 90 per K bilangan bulat, apakah K itu bulat? Apakah itu bulat ya? Apakah bulat nggak kira-kira ya? K itu ya. Kalau dengan syarat nomor 1 K lebih besar 1, kemudian K merupakan kelipatan bilangan prima. Nah, coba kita cek ya. Coba kita cek. Bilangan prima yang tadi kita paling kecil ya. Kan K lebih besar daripada 1, berarti 2 ya. Bilangan prima yang paling kecil ya. Yang lebih dari 1 ya berarti adalah 2. Ini K-nya adalah sama 2 nih. K sama dengan 2 misalkan ya. Ini K sama dengan 2 ya. Kalau K sama dengan 2 ya, kita berarti ini benar ya. Bisa dibuktikan berarti 90 dibagi K sama dengan bilangan bulat. Ya, berarti benar ya. Dan 2 juga merupakan bilangan bulat. Maka kesimpulan 1 ini ya, kesimpulan dari pernyataan 1 ini pasti betul ya, atau cukup ya. Itu ya. Karena bisa dibuktikan ya. Nah, kita lihat kalau di nomor 2 ya. K-nya ini kelipatan bilangan prima, berarti 2. 2 kelipatannya berarti 4 ya. Coba 4. Coba 4. Ini 4 ya. Karena kelipatan ya. Kan 2 tadi kan 2. Kelipatan kan jadi 4 ya. Dibuktikan benar enggak gitu ya. Benar enggak sih 90 bagi 4 itu bisa enggak? 90 bagi 4 ya. 90 bagi 4 ternyata itu pecahan ya. Jadi bukan bilangan bulat. Bilangan bulat itu utuh ya. Yang namanya bilangan itu utuh, bukan pecahan. Karena pecahan bukan bilangan bulat ya. Maka pernyataan kedua ini ya, pernyataan kedua tidak cukup ya atau salah.
ya. C cukup atau salah ya. Nah, ini bisa ambil kesimpulan nih. Jadi coba lihat ya, yang A, pernyataan 1 saya cukup untuk pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saya tidak cukup. Pernyataan 1, 2 saja cukup. Ini B jelas salah ya. C salah, D salah juga, E salah. Jadi jawabannya apa? Jawabannya pernyataan 1 saya sudah cukup untuk menjawab pernyataan 2 saya tidak cukup ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Teman-teman, jadi jawabannya adalah A nih ya. Oke ya. Oke. Jawabannya adalah A ya. Jadi kuncinya adalah teman-teman, ketika ada soal seperti ini, buktikan ya antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1 lebih dari 1, kita paling mudah kan 2 nih ya, bilang primanya ya. Kita buktikan kalau ada ini enggak gitu. Buktikan apakah ini bilangan bulat atau tidak kan gitu ya. Ketika sudah dibuktikan, oh ya berarti benar atau salah gitu ya. Baru kita bisa menjawab soal itu ya, ambil kesimpulannya. Oke, paham ya? Oke, sekarang nomor 63. 63 ini mudah sekali ya. Setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2 per dalam kurung 10 min X kecuali, teman-teman, ini perlu saya sampaikan bahwa syarat suatu bilangan ya. Ini syarat suatu bilangan ya. Syarat suatu bilangan ya. Nilainya tidak boleh ya. Nilainya tidak boleh ya, suatu bilangan tertentu ya, n ya, anggap n ya, bilangan tertentu dibagi 0 ya. Jadi syarat suatu bilangan itu dikatakan suatu bilangan ya, sesuatu dikatakan suatu bilangan asalkan bilangan tersebut tidak per 0 ya, karena dianggapnya tak terhingga, nggak mungkin, nggak bisa ya. Jadi tidak bisa ya, kalau sesuatu itu dibagi 0 itu bukan bilangan ya. Jadi bukan bilangan ya. Ini jadi nilainya tidak boleh n per 0, karena ini bukan bilangan. Maka kita bisa ambil kesimpulan nih ya, di soal 63, berapa sih angka X-nya gitu ya, sehingga ini bisa dikatakan pengecualian ya, pengecualian bahwa ini bukan suatu bilangan ya. Kita lihat ya, kalau ini 10 supaya jadi 0 ya, 10 min X supaya jadi 0 itu berapa X-nya? Nah, ini gampang sekali ya. Tinggal 10 dikurangi 10, jadi berapa 0 ya? Jawabannya adalah E ya. Nah, jawabannya adalah E. Nah, ingat syaratnya ya. Ingat syaratnya sekali lagi bahwa suatu bilangan itu ya, suatu bilangan atau sesuatu dikatakan suatu bilangan, syaratnya tidak boleh bilangan tersebut per 0 ya. Per 0 itu nggak boleh. Itu syarat suatu bilangan ya. Itu yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi jawabannya tentunya 2, enggak. Jadi pengecualian di sini adalah 2 per 0 gitu ya. Yang lainnya adalah bilangan. Mau dibagi pecahan kek, dibagi berapa, hasilnya akan bilangan gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 63. Atau ada pertanyaan untuk 63? Enggak, Pak. Next ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nomor 64. Jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan berapa X? Jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapat bulanannya untuk tabungan berapa nilai X ya. Teman-teman perhatikan, ini syaratnya. Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya. Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya. Kemudian syarat kedua, pendapatan Marvin 25 juta per bulan. Kita lihat teman-teman semuanya, kalau X per 10 itu artinya berapa sih? X per 10 artinya
kita lihat ya di atas ya, pernyataan di atas ya, bahwa X persekutu artinya 0,1 ya. 0,1 X, benar nggak sih? Benar ya? Kalau kita ubah ke desimalkan ya, bahwa X persekutulah 0,1 ya. Nah, kita lihat di pernyataan 1 ya. Di pernyataan 1, 10% dari pendapatannya. Benar nggak? Sama nggak? 10% 0,1. Ya. Pendapatannya anggaplah sama dengan X ya. Sama nggak antara pernyataan 1 dengan pernyataan di atas? Sama ya. Jadi 0,1 X ya. 0,1 X ini ya, ini sama nih ya. Berarti ini identik ya. Nah, ini sama nih. Ini sama ya. Kemudian ini sama ya. Oke, ini pernyataan 1. Kemudian lihat pernyataan 2 ya. Di pernyataan 2 bisa nggak kita simpulkan 25 juta itu per bulan? Nggak bisa. Kita nggak tahu ya. Dari mana 25 juta per bulan itu? Jadi pernyataan 2 ini tidak cukup ya. Nggak bisa kita simpulkan. Karena belum tentu juga pendapatan 25 juta, benar nggak? Ya. Jadi pendapatan 20 itu belum tentu kan gitu ya. Kecuali di situ ada pada kalimat pendapatan apa misalkan karena 10%-nya 2.500.000 dari 25 juta. Nah, itu baru ya. Misalkan tabungan Marpin 2.500.000 dari pendapatan Marpin 25 juta. Itu baru. Ya, baru ada kaitan. Tapi karena ini nggak ada kalimat lain ya, pendapatan Marpin 25 juta, ya maka nggak ada hubungan kan gitu. Jadi pernyataan 2 ini tidak cukup untuk menjelaskan kalimat di atas ya. Tidak cukup. Oke ya, atau salah ya. Nah, maka kalau 1 cukup ya. Ini bisa menjelaskan yang sama ya. Maka kita dapat simpulkan ya. Oke. Yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup ya. Pernyataan 2 saja tidak cukup untuk ini salah B ya. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup, ini salah. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup, salah juga. E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup, jawabannya adalah A ya. Jadi pernyataan saja ini cukup ya. Oke, teman-teman ada ini nggak? Paham nggak dengan penjelasan ini? Paham. Paham ya? Oke ya. Oke, sekarang 65. 65, berapakah 0,03 dari Z? Ya. Berapakah 0,03 dari Z ya? Nah, lihat kemudian ada pernyataan satunya 0,0008 adalah 0,02 dari Z. Oke. Kalau 0,008 ya. Yang pernyataan 1 ya. Kita lihat pernyataan 1 0,0008 ya, ini sama dengan 0,02 dari Z ya, dari Z. Oke. Maka nilai Z-nya berapa? Nilai Z itu berapa? 0,008 sama dengan 0,02 dari Z ya. Maka nilai Z-nya adalah 0,04 ya. 0,04 ya. Jadi nilai Z-nya adalah 0,04. Kemudian kita lihat pernyataan 2, apakah sama dengan dengan 1 dan 2 ada hubungan enggak gitu ya. Nomor 2, 0,01 ya dari Z ya, berarti
0,01 dari Z. Ingat Z-nya adalah 0,04 ya. Berarti dikalikan 0,04, benar enggak hasilnya adalah 0,0004. Oke. Pernyataan 1 dan 2 ada kaitan enggak? Ada ya. Ada hubungan ya. Jadi pernyataan 1 ini cukup ya untuk menjelaskan ya. Kemudian pernyataan 2 ternyata ada hubungan dengan pernyataan pertama ya. Bisa dibuktikan ya. Z-nya itu nilai Z bisa dibuktikan, berarti nilai cukup ya. Jadi kesimpulannya adalah pernyataan 1 dan 2 cukup ya. Jadi dua pernyataan bersama pernyataan 1 dan 2 dua pernyataan bersama cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Pernyataan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 sudah cukup ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke ya. Jawabannya adalah D.